wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu wa rasuluhu. Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebagai pengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat beliau, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur serta dilindungkan dari hamba-hamba yang kufur. Maka dari itu, untuk penanda bahwasanya kita sebagai hamba yang bersyukur adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Tentunya kalimat Alhamdulillah bukan hanya secara konseptual, akan tetapi secara maknawiyah, bahwasanya segala puji syukur, segala puji-pujian itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai hamba Allah, kita semua perlu untuk merenungi apa-apa yang hari ini yang telah Allah berikan kepada kita. Namun itu semua Allah tidak membalas. Allah tidak akan tidak akan menunggu balasan dari kita, bahwasanya atas apa yang telah Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi, ketika nikmat Allah kita hitung-hitung, bahwasanya air laut menjadi tinta, ranting sebagai pena, dan daun, seluruh daun yang ada di daratan ini dijadikan sebagai alat tulis untuk menulis nikmat Allah kepada kita, maka itu semua tidak akan cukup, sungguh tidak akan cukup, kata Allah. Karena mulai dari pagi tadi kita bangun tidur sampai nanti akan menjelang tidur lagi, maka sudah berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Namun sangat sedikit lagi, kata Allah, kudapati hamba-hambaku yang bersyukur. Ma'alakum tashkurun. Sesungguhnya ketika hamba itu bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita semua bisa menjadi salah satu termasuk hamba-hamba, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatnya,
Karena sesungguhnya syafaat ini diibaratkan sebagai penambal kain yang bolong. Jadi contoh syafaat itu seperti ini. Kita memiliki sebuah kain, namun kain tersebut memiliki suatu bolongan yang sehingga ketika kita memakainya nampaklah sesuatu yang di balik yang bolong itu. Maka untuk menutupi itu kita butuh sesuatu. Nah, jadi seperti itulah juga syafaat sebagai penambal kain yang bolong. Nah, ketika umat Nabi Muhammad diberikan syafaat, maka lengkaplah seluruh amal-amalan yang dikerjakan. Walaupun sejatinya kita tidak bisa masuk surga berkat amalan kita, kata Allah. Bahwasanya ada sebuah kisah dinyatakan bahwasanya seseorang yang telah mengerjakan kebaikan selama ratusan tahun. Nah, jadi ketika ditanya tentang ketika Allah masukkan ke dalam surganya Allah, kata Allah, masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku. Kemudian si orang yang beribadah ini protes, ya Allah, aku telah mengerjakan amalanku sebegitu banyak, beberapa tahun aku telah mengerjakan kebaikan karenamu ya Allah, maka hitunglah aku masuk surgamu karena amalanku ya Allah, bukan karena rahmatmu. Akhirnya oke, kata Allah. Ketika dikatakan dihitunglah, kata Allah, hitunglah pahala orang ini. Kemudian setelah dihitung-hitung, ternyata dosa yang dilakukan orang tersebut, matanya saja itu sudah tidak terhitung dosanya. Maka akhirnya seorang hamba tersebut minta ampun kepada Allah, dan akhirnya dimasukkan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya mari untuk sama-sama, untuk teman-teman semua, masuk diri Anda pribadi, kita semua untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman semua yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini merupakan kajian online yang terakhir untuk teman-teman dari KKN Plus dari Pangkalan Kerinci ya. Untuk yang materi terakhir ini kita akan melihat sejarah perspektif mengenai wabah-wabah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW, kata Rasul, bukan hanya terjadi pada wabah seperti ini, bukan hanya terjadi di zaman kita, akan tetapi di zaman sebelum-sebelumnya, termasuk di zaman Rasulullah, ada wabah-wabah yang berbentuk menular. Nah, jadi ada nanti insya Allah akan kita bahas di sini apa saja penyakit-penyakit yang menular, wabah-wabah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika virus COVID-19 ini menjadi pandemi atau wabah global, WHO, Rasulullah SAW juga pernah mengalami masa-masa wabah. Kira-kira apa saja wabah yang pernah terjadi? Yang pertama, untuk teman-teman ketahui semuanya bahwasanya wabah yang terjadi yang pertama yaitu wabah penyakit kusta. Nah, jadi penyakit kusta ini atau lepra pernah menjadi wabah di zaman Nabi. Seseorang yang mengidap penyakit kusta, kulitnya akan mengkerut, kemudian bakteri menggerogoti seluruh bagian tubuh, kemudian di mana ketika bakteri itu menghinggapi bagian tubuh tersebut, maka bagian tubuh tersebut akan berubah bentuk. Misal, ketika ada salah satu bagian yang terkena dari bakteri-bakteri kusta ini, maka tangan itu akan berubah bentuk menjadi tidak seperti tangan lagi. Nah, jadi penyakit ini menular melalui cairan yang keluar dari hidung si penderita. Maka jangan sesekali ketika ada orang yang penyakit kusta, kita mencoba untuk mendekat kepadanya atau sampai terkena cairan-cairan yang ada pada dirinya. Maka ini akan menjadi menular gitu. Wabah penyakit ini diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anha. Ibnu Malik berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta dan penyakit buruk lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi wabah kusta dengan menghindari penyebabnya.
atau menjaga jarak fisik dengan si penderita. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Akan tetapi jika wabah tersebut terjadi di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Nah, jadi sebenarnya sistem lockdown ya, teman-teman. Lockdown atau di Indonesia ini dikenal dengan PSBB, meskipun tidak jauh berbeda prinsipnya itu, sistematikanya. Jadi sistem ini sebenarnya pernah diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi wabah, kata Rasul, debat kamu, jangan kamu memasuki daerah tersebut, dan jika wabah tersebut terjadi di daerah kamu tinggal, maka kamu jangan sekali-kali keluar. Nah, jadi inilah yang diterapkan di negara-negara seperti Cina, seperti Amerika, seperti Italia, dan mereka agar apa? Agar penyakit ini tidak menular seluas-luasnya. Walaupun sekarang sudah menjadi wabah dunia, karena wabah ini tidak nampak, artinya apa? Ini menjadi tantangan bagi kita karena sebenarnya ini bukan hanya terjadi pada zaman kita. Zaman Rasul pun pernah terjadi penyakit menular seperti ini. Yang pertama yang kita bahas adalah penyakit kusta. Untuk yang kedua, wabah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW adalah penyakit taun. Taun ini jenisnya itu sangat menular. Selain penyakit kulit, taun juga salah satu wabah di zaman Nabi. Taun merupakan penyakit yang berasal dari bakteri hewan. Penderita itu biasanya mengalami pembekakan yang parah di kulit, sangat parah. Tubuhnya terasa panas dan sangat haus. Penyakit ini sangat menular dan menimbulkan kematian. Penularan Baik teman-teman, jelas suaranya. Sedikit mengalami gangguan jaringan. Teman-teman bisa jawab, jelas suaranya? Jelas Bang. Jelas ya. Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua merupakan taun. Taun ini sifatnya sama lebih kurang seperti corona ini. Jadi akhirnya ketika itu Rasulullah SAW bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar di negeri tersebut. Nah, ini merupakan sistem lockdown yang kita rasakan sekarang saat ini, atau sistematikanya itu lebih kurang seperti PSBB. Nah, jadi tahun ini juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika kamu mendengar penyakit seperti ini, kata Rasul, maka lari atau takutlah seperti kalian takut dari singa. Artinya takut itu merupakan fitrah alami yang dirasakan oleh manusia. Takut ini Rasulullah SAW juga pernah mengalami
ketakutan yang sangat luar biasa. Takut ini ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika itu wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW merupakan wahyu yang pertama, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika wahyu yang pertama turun, Rasulullah SAW mengalami getaran yang sangat luar biasa, kekalutan, ketakutan, hingga seluruh tubuh Rasulullah SAW bergetar, saking takutnya dalam menerima wahyu yang pertama ini. Ketika pulang, yang dirasakan oleh Rasulullah mengetuk pintu, ya Khadijah, bukakan pintu untukku, kata Rasulullah. Akhirnya dibukakan oleh Khadijah. Karena Khadijah merupakan istri yang sangat paham terhadap agama, maka yang dilakukan oleh Khadijah adalah tidak langsung bertanya kepada Rasulullah, akan tetapi yang dilakukan oleh Khadijah adalah merangkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menariknya langsung ke dalam bilik atau ke dalam kamar, kemudian langsung dibaringkan oleh Khadijah, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Kemudian setelah diselimuti, kemudian Khadijah tinggalkan di dalam bilik atau di dalam kamar sendirian, kemudian dikunci rapat-rapat oleh Khadijah Rasulullah yang berada di dalam kamar. Maka ini menunjukkan bahwasanya takut merupakan fitrah alami yang dirasakan oleh manusia. Akan tetapi takut yang seperti inilah adalah sebuah batas kewajaran. Kemudian penyakit yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW adalah penyakit kudis. Jadi kudis ini penyakit yang disebabkan oleh kutu kecil yang bersarang di kulit. Kutu yang beranak pinak menyebar menyebar ke satu dan yang lainnya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang penyakit kudis ini dia seperti apa ya? Ketika ada luka, bila luka tersebut dihinggapi oleh kutu kecil, dan kutu kecil itu beranak pinak di dalam kudis tersebut, sehingga ketika banyak dia bisa menjangkiti ke orang lain. Nah, ini sungguh penyakit yang sangat menular sekali. Juga pernah dirasakan di zaman Nabi. Penyakit kudis ini pernah diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, lalu bersabda, tidak ada sesuatu yang dapat menulari yang lain. Ada seseorang Arab yang pedalaman berdiri, kemudian ia membantah, wahai Rasulullah, awal mula kudis menyebar itu lewat mulut atau seekor unta, lalu menyebar hingga ke unta yang lain, menjadi kudisan semuanya. Jadi penyakit ini berasal dari hewan unta. Ketika itu kan Rasulullah itu kan orang Arab. Jadi orang Arab itu hewan peliharaannya itu kebanyakan adalah unta. Unta ini dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai angkutan barang. Beda dengan zaman sekarang. Jelas kita menggunakan mobil atau kendaraan yang lainnya untuk mengangkut barang. Jadi ketika itu unta kudisan, kemudian kudisan tersebut bisa menjangkiti ke manusia. Kemudian dari kisah wabah zaman Nabi yang dipaparkan dalam hadis tersebut, bahwa Rasulullah untuk menanggulangi wabah kudis ini, Rasulullah menanyakan siapa yang menulari untuk unta ini pertama kali, yakni untuk mencari siapa yang membawa rantai pertama dalam menularkan virus ini. Setelah menemukan orang pertama yang terinfeksi, kemudian Rasul jadi tahu bahwasanya agar virus ini atau penyakit kudis ini tidak
mudah untuk terinfeksi dari cacar air ini. Kemudian Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang keringanan orang yang sedang sakit. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia memarfukan sampai kepada Rasulullah tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau sedang musafir, dia berkata, jika seorang terkena luka di jalan Allah, atau bernanah, atau terkena penyakit cacar, lalu dia terkena junub, dan takut seandainya dia mandi akan menyebabkan meninggal, maka dia boleh bertayamum. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi dalam konteks wabah saat ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi penyakit kita tampak melakukan alternatif lainnya dalam jalan ibadah. Contohnya, bila tidak kuat untuk sholat berdiri, maka kita boleh laksanakan dengan duduk. Bila kita tidak kuat duduk, maka kita boleh melakukan dengan berbaring. Kemudian dengan segala jenis fikih-fikih yang diterapkan ketika orang-orang yang sedang sakit. Nah, jadi sebenarnya agama ini tidak memberatkan, namun kita juga tidak boleh untuk mengenteng-entengkan dalam segala hal. Misalnya ketika seorang sakit, maka sholat menjadi hal yang utama bagi kita untuk melakukan segala sholat menjadi hal yang prioritas bagi kita untuk melakukannya. Dalam fikih, ketika tidak boleh berdiri, tidak bisa berdiri, kita boleh melakukan dengan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu untuk melakukan gerakan-gerakan atau kode-kode semacamnya, kita boleh melakukan dengan mata. Nah, jadi ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan kewajiban kita terhadap hambanya. Ini termasuk mukadimah kita tadi, bahwasanya kita ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga, beliau tetap melaksanakan tahajud. Beliau tetap melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian ditanya oleh salah satu istri Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Lalu mengapa engkau masih mau untuk melaksanakan tahajud? Masih mau melaksanakan tahajud sampai bengkak kakimu ya Rasul?" Kemudian dijawab oleh Rasul, "Iya, istriku, tidak pantaskah aku menjadi termasuk hamba-hamba yang bersyukur?" Masya Allah, ini Rasulullah yang dijamin masuk surga saja masih mau untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan atau dianjurkan. Lalu siapa kita yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang tidak saja hisabnya masih menegangkan, kemudian surga masih belum jelas, kemudian amalan masih berantakan, jangankan yang sunnah, yang wajib saja terkadang kita lalai untuk melakukannya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan penyakit. Pelajaran dari wabah penyakit campak. Jadi penyakit yang selanjutnya yang pernah terjadi di zaman Rasul adalah penyakit campak. Jadi campak ini adalah sejenis penyakit kulit yang menimbulkan bintik-bintik di seluruh tubuh. Penyakit ini sangat mudah menular, ditandai dengan demam, batuk. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menceritakan tentang pertanyaan seorang wanita mengenai campak. Dari Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit campak hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Dia bersabda, "Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang diminta sambung." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Jadi untuk para akhwat, jika rambutnya pendek, kemudian ingin terlihat cantik nih,
di hadapan siapa gitu. Jadi hukum untuk menyambung rambut ini hukumnya haram. Haram kenapa? Ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari ini ketika meriwayatkan hadisnya itu sahih. Beliau bersabda, sungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang dibinta sambung. Jadi dilaknat oleh Rasul. Maka jangan sekali-kali ditekankan untuk para akhwat untuk menyambung rambut. Karena Rasul sendiri dilaknat oleh Rasul untuk menyambung rambut. Namun jika rambut anak wanita tersebut tetap disambung, maka pernikahan itu akan terjadi. Sedangkan sang anak sedang menderita penyakit campak dan berpotensi menularkan. Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa seseorang yang sedang sakit menular perlu disembuhkan secara total sebelum kembali bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena khawatir apa? Ketika belum sembuh total, kemudian bisa menularkan ke yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian apa hikmah yang dapat diambil dari wabah-wabah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Kita dapat belajar bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi wabah dengan physical distancing, karantina wilayah, kemudian rapid test dan sebagainya. Dan insya Allah jika kita lakukan secara bersama-sama, saling membantu dengan konsisten dan hati yang teguh, wabah virus corona ini akan segera berlalu. Kemudian selain usaha itu yang kita lakukan untuk menangkal wabah tersebut, kita juga dianjurkan untuk berdoa agar segera Allah angkat wabah ini di hadapan kita. Allah juga yang mendatangkan penyakit ini, Dia juga yang akan mengangkat virus tersebut. Maka selain berdoa, kemudian kita berbanyak istighfar. Barangkali ini menjadi dosa kita semua, sehingga Allah turunkan ini sebagai pengingat kita bahwasanya kita ini sudah terlalu banyak dosanya loh, sehingga Allah menurunkan penyakit ini untuk kita semua berintrospeksi atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan yang telah Anda paparkan. Yang pertama tadi wabah penyakit kusta, kemudian yang kedua taun, yang ketiga kudis, yang keempat cacar air, kemudian campak. Dan itulah yang pernah terjadi atau kita melihat perspektif di zaman Rasulullah SAW. Teman-teman, ini merupakan kajian yang terakhir kita. Mungkin hanya terdapat kesalahsilapan dalam menyampaikan atau apapun yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, Anda mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, Anda mohon maaf. Kemudian selanjutnya Anda serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky Rahmawan. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Rizky Rahmawan. Selanjutnya kami buka kesempatan bagi para audiens yang ingin bertanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya. Baiklah, terasa waktu telah menunjukkan jam 2:08.
Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian online dengan tema perspektif sejarah Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Jazakallah akhir kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dalam memaparkan materi dari awal kajian pertama kita hingga akhir kajian terakhir, dan kepada audiens yang telah berkenan hadir di kajian online kali ini. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah akhir atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.